Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfidayanti Daulay, NIM 2030200009. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Pak Muhammad Latif Kahfi MKomI yang berjudul Cara Terbaik Menghadapi Suatu Masalah. Di sini, yang pertama, kita akan membahas mulai dari what, why, dan how. Apa jenis masalahnya? Kenapa masalah tersebut bisa hadir? Bagaimana solusi keluar dari masalah tersebut? Teman-teman, sebaiknya manusia biasa, kita pasti pernah merasakan kekecewaan. Benar kan? Kita biasanya merasa kecewa pada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana dan harapan kita. Kekecewaan kita itu bisa terhadap keadaan atau realitas, bisa terhadap orang-orang lain, atau bisa juga terhadap kita sendiri. Kita kecewa ketika nilai kita jelek, kita kecewa tidak masuk sekolah atau PTN idaman, kita kecewa ketika jualan kita tidak laris. Kita kecewa ketika orang tua atau orang terdekat kita tidak perhatian kepada kita. Kita kecewa ketika teman tidak fair atau dianggap mengkhianati kita. Bahkan teman-teman, bisa jadi kita kecewa terhadap diri kita sendiri yang mungkin sangat susah untuk diajak mau berubah. Sulit untuk diajak mau dan konsisten yang selalu mengulang dan balik lagi pada kesalahan yang sama. Dan berbagai kekecewaan lainnya. Teman-teman, kita pasti sama-sama tahu bahwa semua kekecewaan yang kita rasakan tadi itu sebetulnya hal yang wajar dan sangat manusiawi. Namun di sisi lain, kita juga tentu harus sadar bahwa terlalu lama mentolerir bahwa itu ada dalam diri kita, dalam pikiran kita dan keseharian kita, itu bisa jadi akan membuat kita semakin overthinking, semakin stres, bahkan bukan tidak mungkin sakit fisik maupun sakit mental. Setidaknya ada 5 alasan kenapa kita sering kecewa. Yang pertama, trauma dan sakit hati yang tidak segera kita obati. Ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap sesuatu usaha kita yang kurang maksimal, alhasil kita kecewa dengan hasilnya. Dan yang terjadi adalah penyesalan. Wajar banget bahwa orang bijak sering bilang penyesalan itu selalu datang belakangan. Karena saat kita punya kesempatan, kita tidak mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Kita sering meremehkan hal-hal kecil. Dan yang kelima, kita suka menunda-nunda sesuatu. Rasa kecewa ini perlu untuk segera kita identifikasi, teman-teman. Dari mana asalnya, kenapa dia bisa terjadi, dan kita akui juga keberadaannya. Karena bisa jadi justru kekecewaan ini yang membuat kita kehilangan semangat untuk menjalani hari-hari kita. Sehingga produktivitas dan kualitas pekerjaan kita jadi menurun. Teman-teman, saat kita nggak tahu sebetulnya kita kecewa terhadap sesuatu, jadi yang kita lakukan adalah making excuse atau berusaha menyalahkan orang sekitar dengan membuat pembenaran atau playing victim. Terus merasa diri adalah korban. Rasa kecewa yang terlalu lama membuat hidup kita menjadi stagnan karena kita enggan melakukan apa-apa. Kita sering mengatasnamakan ini sebagai rasa malas dan kita berlindung di balik sifat manusiawi ini. Padahal bisa jadi ada kecewa yang kita rawat yang justru ini yang jadi penghalang utama atau kemaksimalan kita. Dan yang lebih parahnya lagi, teman-teman, terlalu dibiarkan ini akan menggerakkan menjadi orang yang sulit untuk memaafkan dan menjadi pendendam. Yang pada gilirannya, kecewa ini bisa membahayakan kita, orang terdekat kita, dan lingkungan kita secara keseluruhan. Ada beberapa cara mengatasi kekecewaan. Yang pertama, kita harus memahami dan punya cara-cara bahwa rasa kecewa itu tidak buruk kalau kita mau berusaha dan belajar dari kesalahan.
ada satu pepatah tentang rasa kecewa, yaitu hanya mereka yang pernah merasa kecewa yang bisa mensyukuri kehidupan yang sekarang yang dimilikinya dengan tingkat penghargaan yang berbeda. Dengan kata lain, kecewa ini adalah pertanda baik untuk kita bisa semakin mensyukuri kehidupan baik yang sudah dimiliki maupun yang akan datang. Yang kedua, mari kita lihat dari perspektif yang berbeda, bahwa kecewa itu hal yang wajar dan hampir semua orang merasa kecewa. Dan mereka yang mampu bertahan hingga hari ini rata-rata adalah orang-orang yang berhasil mengubah kekecewaan itu menjadi motivasi dan pendorong untuk semakin memperbaiki dirinya. Sebagaimana kata pepatah, orang hebat itu bukan berarti hidupnya selalu penuh dengan kebahagiaan. Namun, mereka tahu caranya dan mau untuk bangkit tatkala kecewaan berulang kali singgah di kehidupannya. Dan cara yang ketiga, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Mungkin cukup sekian tentang judul cara terbaik menghadapi kekecewaan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.